banget. Aduh, biasalah pertengahan bulan kan sudah ngitungin sisa gaji ya. Ini aja belum dipotong sama tapera, ada lagi baru potongan pensiunan coba. Oke. Sisa berapa Peleter nanti juga gaji? masuk di sini. Gimana bayar peleter kalau gajinya udah habis? Ya, kita berdoa saja. Tapi begini, apa potongan-potongan yang terjadi saat ini pemirsa, kami akan coba tampilkan di pagi hari ini. Ada rekan Jessica yang sudah, ini sepertinya lebih jago ngitung-ngitungnya. Bagaimana tuh pertanyaannya tuh? Peleternya bagaimana jawab kalau gajinya juga sudah kepotong banyak? Kenapa dari tadi udah pusing ya? Udah Mikirin pusing. kenapa nih kok udah dipotong-potong. Soalnya kemarin ya saya sempat ngobrol sama satu ekonom. Dia menyampaikan sekarang kebutuhan manusia ini memang ada 3 sekarang. Oke. Yang pertama sandang, pangan, bayar iuran. Bayar ya. Jadi pemirsa, Anggi dan Gema, beban masyarakat kelas menengah ini diperkirakan semakin bertambah karena banyaknya pungutan atau iuran dari pendapatan mereka. Yang terakhir nih pemirsa, banyak yang mendapatkan respon pro dan kontra adalah rencana pemerintah terkait dana pensiun wajib. Jadi bagi para pekerja yang berbeda nih potongannya dari jaminan hari tua atau JHT dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dan wacana kebijakan ini tentunya akan membuat gaji karyawan, gak cuma saya, berarti Anda juga ya, dipotong lagi nih pemirsa. Padahal karyawan sudah dibebani dengan sejumlah iuran wajib yang memangkas penghasilan. Kira-kira apa aja sih kebijakan pemerintah yang membebani penghasilan pekerja? Kita akan lihat bersama. Nah, kalau ini gaji pekerja dipotong untuk iuran pensiun wajib. Kita akan lihat ya, apa aja sih memangnya kalau yang sudah dipotong selama ini. Karena yang terbaru nih, pemirsa kalau ingat ya, akhir-akhir ini dan masih di tahun ini nih, berita terkait dengan tapera. Tabungan perumahan rakyat yang iurannya ditetapkan sebesar 3% dari upah atau gaji untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Jadi kalau Anda freelance ini langsung dipotongnya 3%. Tapi kalau Anda karyawan di sebuah perusahaan akan menanggung 0,5% ini pemberi kerja dan 2,5%-nya ditanggung penghasilan pekerja. Nantinya ini akan paling lambat implementasi secara penuh di tahun 2027 pemirsa. Sedangkan awalnya ini diberlakukan hanya untuk PNS, TNI, dan Polri. Nanti akan merembet nih semuanya pemirsa. Bagi karyawan swasta Anda juga akan dikenakan potongan 3% dari upah Anda. Kalau yang pertama terkait dengan tapera yang masih dengan pro kontranya, yang kedua adalah BPJS Kesehatan. Kalau ini pasti sudah familiar ya pemirsa. Karena yang dibebankan adalah 5% dari gaji per bulan. Nah ini kalau BPJS Kesehatan itu biasanya bisa diartikan juga, bisa nggak sih kita artikan dengan asuransi kesehatan? Kemudian yang ketiga ini ada BPJS Ketenagakerjaan yang mana pemirsa ini berupa JHT sebesar 2% dari gaji bulanan karyawan. Sedangkan iuran yang harus dibayar pemberi kerja 3,7%. Jadi totalnya sebetulnya 5,7% dari penghasilan bulanan. Kalau kita hitung-hitung ini sudah banyak sebetulnya pemirsa, ada yang 3%, 5%, 2%, ini sudah 7%, ditambah sudah 10% yang berkurang kan pemirsa untuk pendapatannya. Dan kita akan lihat selanjutnya ada potongan apa lagi sih? Bukan ini aja soalnya pemirsa potongannya. Kita lihat ya untuk selanjutnya ini ada BPJS Ketenagakerjaan, kalau itu tadi JHT, ini ada terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian, besarannya yang dibebankan 0,24% untuk JKK dan 0,3% untuk JKM. Selain itu, kalau ini ya, ini untuk JHT ya. Kemudian ada juga karyawan yang menanggung iuran ketenagakerjaan, jaminan pensiun dengan tanggungan iuran sebesar 1% dari penghasilan dan 2% dari perusahaan. Tidak itu saja pemirsa, karena yang terakhir ada PPh pasal 21 yang mana ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang ini sempat ramai di media sosial karena kalau menggunakan kebijakan terbaru itu nanti berlaku tarif efektif rata-rata atau TER. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan gaji kemudian ditambahkan lagi dengan adanya biasanya di akhir tahun ada THR, nanti potongannya semakin besar. Jadi nanti coba ya Anda hitung-hitung lagi. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana simulasi penghitungan kalau tadi sudah banyak sekali potongan ya pemirsa. Kita ambil contohnya dari UMR DKI Jakarta yang sebesar 5.067.381. Oke, gimana sih kalau sudah dipotong dengan potongan-potongan tadi, selain potongan 3%, selain ada potongan 2% itu dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga potongan 5% dari BPJS Kesehatan, ada juga dari JKK yang potongannya 0,24%, yang artinya nantinya pemirsa ini tuh sudah tersisa tinggal 4,5 juta aja.
Dan apabila ada potongan lagi dari JKM atau jaminan kematian, ini yang 0,3%, berarti sisanya 4,551 juta saja. Gimana nih pemirsa, dari 5 juta kemudian sisanya tinggal 4,5. Terus kita akan melihat sih bagaimana sih ini kalau untuk jaminan pensiun, kemudian ada PPh pasal 21. Jadi kalau kita lihat ada 6 potongan, dan tadi itu potongan yang sudah kira-kira 4 yang sudah dihitung. Nah, kalau ada jaminan pensiun, ini lagi-lagi terpotong jadi 4,4. Selanjutnya untuk ada potongan di PPh pasal 21 yang lumayan besar ya pemirsa, ternyata ini 5% loh. Ini kalau dipotong menjadi 220.000, jadi sisanya 4,1. Dan ya bisa dibilang 4,2 lah ya, Rp4.194.000 dengan gaji UMR DKI Jakarta di 5 juta. Gimana nih pemirsa? Kita akan lihat ya, terakhir hitungannya awalnya di 5 juta tersisa di 4,1. Jadi sebetulnya saya juga sempat berbincang dengan salah satu ekonom. Kalau tadi saya sempat menyinggung ada 3 sekarang yang perlu dipikirkan. Tidak ada sandang pangan dan juga iuran, tapi sebetulnya momentum itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau kita melihat data-data perekonomian terakhir nih pemirsa, PMI manufaktur yang anjlok di bawah level 50, kemudian deflasi 4 bulan secara berturut-turut yang menandakan daya beli masyarakat yang menurun, ini sepertinya perlu diperhatikan pemerintah. Apakah ini waktu yang tepat untuk memberikan atau mengenakan tambahan dana pensiun? Tentu tidak. Nah, takutnya Jessica malah pinjaman-pinjaman online akan makin merajalela karena data terakhir adalah sampai emosi kan, karena Gen Z dan milenial ini tercatat menjadi generasi penghutang paling banyak karena gajinya pas-pasan, mungkin buat gaya hidup dan juga buat kebutuhan. Jadi gimana nih kira-kira tepat nggak pemotongan ini ya? Tapi salut ya sama Jessica, walaupun banyak potongan tapi dia tetap sumringah gitu, gajinya gede kayaknya sih gitu. Ditahan aja dalam hati kayaknya. Baik pemirsa, pemerintah tengah menggodok aturan terkait iuran tambahan dana pensiun, khususnya untuk para pekerja swasta. Peraturan ini digodok melalui Otoritas Jasa Keuangan berupa peraturan pemerintah. Oke, dan wacana pemberlakuan aturan ini pemirsa menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat, khususnya untuk kelas pekerja seperti kita. Masyarakat kembali dikejutkan dengan kebijakan baru pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan terkait wacana penambahan iuran dana pensiun, terutama untuk pegawai swasta. Hal ini disampaikan OJK dalam konferensi persnya. Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiono, mengatakan OJK masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah terkait dana pensiun tambahan. Hal ini lantaran ketentuan mengenai iuran wajib untuk pensiunan pekerja sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana pemerintah dapat memberlakukan pungutan wajib untuk iuran dana pensiun pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan di masa tua. Manfaat pensiun bagi warga negara, ya baik itu dari ASN, dari TNI Polri, dari pekerja formal, itu relatif sangat kecil. Jadi sebagaimana diatur dalam P2SK pasal 189, jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Meski demikian, ketentuan mengenai pungutan wajib untuk iuran dana pensiun perlu mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum PP dapat diterbitkan. OJK pun belum bisa merinci terkait detail ketentuan pungutan wajib untuk iuran baru itu dan masih menunggu penerbitan aturan pelaksana. Wacana ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan kelas pekerja. Kalau double-double kayak gitu juga kita sebagai pekerja ya, apalagi pekerja swasta ya,
bingung juga gitu. Kita harus fokus kemana gitu. Sedangkan dana potongan dari si pensiunan juga kan kita udah ada gitu. Sepertinya agak kurang setuju ya, karena kenapa? Setahu saya kalau yang namanya dana pensiun buat pekerja agak boleh dikatakan hasilnya minim ya. Jadi mungkin untuk sehari-hari aja belum tentu untuk buat mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Harapannya gimana nih? Ya harapannya kalau bisa jangan dipotong supaya kehidupan makin sejahtera. Kurang cukup setuju untuk pengurangan pensiun karena kan aturan pemerintah harusnya menambah dong daripada mengurangi, ya nggak sih Mbak? Ya kurang setuju aja sih menurut saya paling gitu. Harapannya seperti apa nih? Ya harapan pemerintah lebih make sure sama masyarakat mengenai pensiunan. Apalagi kan pensiun itu banyak kan orang-orang yang udah usia dini ya. Apalagi dia dengan banyak anggota keluarga atau gimana, lebih baik sih pemerintah lebih bijak untuk memilih. Semakin banyaknya iuran seperti BPJS, Tapera, dan segelintir iuran lainnya dikhawatirkan semakin membebani masyarakat kelas pekerja. Tim Liputan Metro TV. Oke, kalau kita ambil dari gaji orang Jakarta ya Gem ya, ya tadi 5 juta terus dipotong ini itu jadinya 4 juta. Berarti nggak kepikiran beli macam-macam, daya beli masyarakat itu kurang dong, Jess? Kemarin sempat ngobrol sama ekonom UI, Fitra Faisal, dia menyebutkan kayak gitu. Jadi orang tuh udah nggak mempedulikan lagi nih harus beli baju atau mereka akan leisure. Mereka memilih untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan ya, jelas pemirsa. Dan juga gimana nih supaya nggak mendapatkan sanksi karena tidak membayar iuran-iuran tersebut. Oke, berarti perempuan udah harus siap-siap pakai baju berulang kali ya? Iya, skincare-nya juga gimana ya? Aduh, pajaknya juga gede lagi ya skincare-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.